warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan pengamatan tanaman jagung. Pada kali ini kita menggunakan 3 metode. Yang pertama, kita menggunakan metode netral dengan pH 7. Dan yang kedua, kita menggunakan metode basah dengan pH di atas 7. Dan yang ketiga, kita menggunakan metode asam dengan pH di bawah 7. Baik, langsung saja kita mulai dari metode netral. Untuk yang metode netral, hari yang pertama proses penanaman itu ada 2 benih jagung. Yang pertama diletakkan di tempat yang gelap, lalu yang kedua diletakkan di tempat yang terang. Lalu cara penanamannya, rendam kapas, siapkan gelas plastik, siapkan benih jagung, ambil kapas dari rendaman gelas plastik, masukkan benih jagung ke dalam gelas plastik yang sudah direndam, yang sudah diberi rendaman kapas. Jadi yang kedua, itu terdapat proses imbibisi atau masuknya air ke dalam biji. Dari yang ketiga, perubahan bentuk biji mulai membesar. Dari yang keempat, untuk yang gelap, calon akar mulai muncul atau radikula. Untuk yang terang, sama, cara akar mulai muncul, radikula. Dari yang kelima, untuk yang gelap, akar mulai muncul lebih banyak berwarna putih. Yang kedua, batang mulai memanjang. Yang ketiga, batang lebih panjang daripada yang terang. Yang keempat, mulai tumbuh calon daun atau kotiledon. Untuk yang terang, akar mulai muncul lebih banyak berwarna merah. Batang mulai memanjang, pertumbuhan lebih lambat daripada yang di tempat gelap. Terus ya, untuk hari yang terakhir, yang gelap mulai tumbuh daun. Daunnya berwarna hijau muda. Untuk yang terang, mulai tumbuh daun dan daunnya berwarna hijau tua. Seperti ini ya. Oke, yang kedua, penanaman dengan metode basah. Di hari pertama itu ada proses penanaman. Proses penanamannya sama saja, tapi bedanya itu airnya dikasih kapur. Yang gelap ditempatkan di tempat yang redup, yang terang ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari. Dari kedua itu terjadi proses imbibisi, masuknya air dalam biji. Dari ketiga, perubahan bentuk biji mulai membesar. Dari keempat, muncul radikula atau calon akar. Dari kelima, mulai tumbuh akar. Yang gelap itu berwarna putih dan yang terang berwarna merah. Dari keenam, mulai tumbuh calon batang atau kaul kalus. Sudah itu saja. Baik, lanjut untuk metode penanaman secara asam. Yang pertama, ada proses penanaman. Proses penanamannya sama seperti dengan metode yang netral, cuma bedanya pada metode asam ini diberi dengan acid. Ini untuk apa ya? Fungsinya hanya untuk keasamannya saja. Untuk yang gelap kita taruh di tempat yang redup, sedangkan untuk yang terang kita letakkan pada tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Itu untuk hari yang pertama. Lanjut untuk hari yang kedua, proses keduanya ini antara yang gelap dan terang mengalami proses imbibisi atau masuknya air ke dalam biji. Selanjutnya untuk hari yang ketiga sampai keempat belum tumbuh radikula atau calon akar. Dan untuk hari yang kelima, untuk yang gelap, kapas mulai muncul jamur berwarna hijau kehitam-hitaman. Yang terang juga sama, kapas mulai muncul jamur berwarna hijau kehitam-hitaman, tapi tanamannya mulai tumbuh radikula atau calon akar. Dan untuk hari yang terakhir, jamur semakin banyak. Keduanya sama, jamur semakin banyak, tapi perbedaannya ketika gelap, yang gelap yang gelap semakin berwarna kuning-kuningan jamurnya, semakin banyak. Bisa dilihat seperti ini. Dan ini yang terkena cahaya, jamurnya tidak terlalu banyak. Baik, untuk kesimpulannya, perkecambahan jagung masuk ke dalam perkecambahan hipogial karena kotiledon tetap berada di bawah ketika tumbuhan jagung tumbuh dan berkembang. Penanaman jagung lebih cocok menggunakan pH 7 dengan menggunakan metode netral dengan yang terkena cahaya matahari secara langsung. Baik, sekian dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.